Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayin Nur Fauziah dari kelas GMIB dengan NIM 2031852 akan menyampaikan isi artikel yang berjudul Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam. Islam adalah sistem kehidupan yang mengantarkan manusia kepada realitas kehidupan. Islam diturunkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, sehingga konsekuensinya menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi. Islam tidak mengajarkan dominasi satu jenis kelamin. Dalam beberapa ayatnya menyatakan hak persamaan antara laki-laki dan perempuan. Contoh saja dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya kami menciptakan kamu, laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal. Pada artikel kali ini, kita akan membahas humanisme perempuan dan laki-laki Islam, Islam dalam pendidikan laki-laki dan perempuan, nilai-nilai relasi sosial dan relasi gender dalam Islam, serta prinsip relasi gender dalam Islam. Memasuki pembahasan dalam artikel Humanisme Perempuan dan Laki-laki Islam. Humanis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang mendambakan, seseorang yang memperjuangkan kualitas hidup menjadi lebih baik berdasarkan asas peri kemanusiaan. Tema dalam humanisme ini adalah kebebasan, namun kebebasannya tidak bersifat absolut. Kebebasannya tetap memikirkan hak-hak orang lain, tidak serta-merta hanya menuntut hak kita sendiri. Ada beberapa hal penting humanisme menurut Ali Syariati. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang bermoral. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang memiliki cita-cita. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang kreatif. Dan yang kelima, manusia adalah makhluk yang berpikir. Nah, karena manusia diciptakan paling sempurna, memiliki akal, manusia akan berpikir sebelum bertindak. Islam dalam pendidikan laki-laki dan perempuan. Pendidikan adalah suatu proses strategis untuk meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik dari segala aspek. Nah, pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu antara guru dengan murid, namun pendidikan juga transfer of value. Islam menempatkan pendidikan laki-laki dan perempuan sama, karena Islam mengantarkan kepada persamaan, kemerdekaan, dan realitas kehidupan, realisasi di masyarakat. Nah, dalam ayat-ayat Al-Quran banyak yang mengajarkan kita, yang memerintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra, bacalah. Dari membaca, kita akan dapat mengetahui berbagai hal. Kemudian hadis-hadis banyak yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Islam tidak mengajarkan kita untuk bersikap individualistik. Bahkan dalam hadis ada yang menyebutkan bahwa sesama umat manusia adalah seperti satu bangunan. Jika satu sakit, maka yang lain pun akan ikut sakit. Untuk selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai dasar relasi sosial dan relasi gender dalam Islam. Konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam bisa dilihat atau diukur dari kategori yang melingkupi hal-hal yang berkaitan erat dengan Islam itu sendiri. Hal-hal tadi dikategorikan kepada 3 zona yang secara keseluruhan bisa mewakili Islam, yaitu akidah, ibadah, dan muamalah. Dari sana kita dapat melihat bahwa baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi,
baik laki-laki dan perempuan, bisa untuk bersosialisasi dengan masyarakat, bisa untuk bekerja sama dengan masyarakat, boleh untuk beribadah di masjid, tidak hanya laki-laki, boleh untuk bekerja sama dengan masyarakat lain. Selanjutnya, prinsip relasi gender dalam Islam. Menurut Dr. Nasaruddin Umar dalam Jurnal Pemikiran Islam tentang pemberdayaan perempuan, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada di dalam Al-Quran, yakni yang pertama, perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba. Menurut Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 disebutkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk menyembah Allah. Jadi, kapasitas manusia sebagai hamba di sini tidak ada bedanya, baik laki-laki maupun perempuan. Sama-sama semuanya untuk menyembah Allah. Yang kedua, perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi. Baik laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk selalu menciptakan bumi berjalan dengan baik, berjalan dengan seimbang. Yang ketiga, perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Maksudnya, sejak Nabi Adam dan Hawa ada dalam surga sampai keluar karena bisikan iblis untuk memakan buah khuldi, dalam ayat disebutkan kata ganti Adam dan Hawa menggunakan huma. Jadi, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Yang kelima, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi. Jadi tidak hanya laki-laki yang berhak meraih prestasi, tidak hanya laki-laki yang berhak meraih cita-citanya, tapi perempuan juga diperbolehkan. Nah, berdasarkan ulasan-ulasan tadi, bisa kita sedikit simpulkan bahwa pendidikan dalam Islam sudah menempatkan perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki. Bisa dilihat sekarang bahwa banyak perempuan yang mendapat gelar doktor, profesor, dan lain-lain. Nah, perempuan di sini juga merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi, bayangkan jika perempuan tidak diperbolehkan untuk menempuh pendidikan, maka apa yang akan mereka ajarkan? Memang untuk mengurus rumah tangga seperti itu terlihat sepele, namun untuk mengatur keuangan, mengelola semuanya itu juga diperlukan pembagian waktu yang tepat, diperlukan ilmu-ilmu yang tepat. Untuk penutup, isu bias gender masih ada di sebagian masyarakat. Laki-laki dianggap jenis kelamin paling mulia, rasional, cerdas, kuat secara fisik. Namun sebaliknya, perempuan dianggap lemah, tidak rasional, cenderung labil dalam mengerjakan pekerjaan di dunia publik. Sorotan dunia terhadap konsep salah kaprah ini menyerempet pada nilai-nilai pendidikan Islam yang dibangun oleh Rasulullah, yang sama sekali tidak menganut prinsip bias gender. Rasulullah adalah pencetus pertama gender dalam dunia Islam. Pada masa Islam, datang harkat dan derajat perempuan menjadi sangat mulia, baik sebagai istri, anak, ataupun ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.